Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan sahabat petani sawit dimanapun berada. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat selalu dan masih dalam lindungan Yang Maha Kuasa, amin ya robbal alamin. Pemerintah tak pernah tahu bagaimana saat ini harga sawit petani. Mereka hanya menghimbau agar perusahaan dapat membeli sawit petani di atas Rp2.000 per kilogramnya. Sedangkan pengusaha industri sudah tak patuh lagi dengan himbauan yang diberikan pemerintah meski ada sanksinya. Kementerian Perdagangan atau Kemendak hanya melihat dan menyatakan, rata-rata nasional harga tandan buah segar sawit hari ini telah mencapai Rp2.500 per kilogram di tingkat petani. Namun demikian, nyatanya harga sawit kami petani sampai saat ini masih tertinggi Rp1.900 per kilogram, itu pun di provinsi besar saja, sedangkan harga sawit kami yang di pedesaan dihargai Rp1.000 sampai Rp1.250 per kilogram. Tetapi, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo juga menyanggah pernyataan tersebut. Jika harga TBS sawit petani telah mencapai Rp2.500 per kilogram. APKASindo mendata harga TBS sawit saat ini didapat dari kebun petani swadaya tertinggi ada di Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan, yakni senilai Rp2.000 sampai Rp2.150 per kilogram. Namun demikian, mayoritas TBS milik petani swadaya masih dihargai Rp1.900 per kilogram, bahkan masih ada yang diharga Rp1.250 per kilogram. Dengan demikian, rata-rata nasional harga TBS milik petani swadaya pada hari ini, Rabu, tanggal 21 September tahun 2022, hanya Rp1.900 per kilogram. Kalau Kemendak mengatakan harga TBS sudah di atas Rp2.500 per kilogram, itu adalah hoaks. Kalau hanya mengimbau pelaku industri supaya membeli TBS petani dengan harga sekian, para pelaku industri gak bakal patuh, meski ada sanksinya. Itu hanya imbauan bersifat romantisme. Dalam ilmu bisnis gak ada mengenal kata romantisme, kata Ketua Umum APKASindo, Gulat Manurung. Menurutnya, hanya 30% sampai 40% perusahaan kelapa sawit atau PKS yang mematuhi harga acuan tersebut. Untuk meningkatkan rata-rata nasional harga TBS ke atas Rp2.000 per kilogram, Gulat meminta dan mendorong agar penghapusan aturan kewajiban pasar domestik atau DMO, dihapuskan oleh Menteri Perdagangan, karena ini adalah beban yang sangat berat bagi pelaku industri. Saran tersebut juga diajukan oleh Ombudsman agar DMO tersebut kerap dihapuskan, karena dinilai dapat mempercepat ekspor dan penyerapan TBS petani. Aturan DMO harus dihapus dan peredaran minyak goreng curah harus dihentikan dalam waktu 60 hari ke depan. Jika tidak dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut, anjuran tersebut akan menjadi rekomendasi yang wajib dilakukan Kemendak. Domestic Price Obligation, DPO, sebaiknya dihapuskan karena menimbulkan risiko ketidakpastian dan menciptakan inefisiensi dalam perdagangan minyak sawit. Selama lebih dari 6 bulan diterapkan, kebijakan non-tarif barier ini justru membatasi volume ekspor yang berimbas pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejak kebijakan DMO dan DPO diberlakukan, dampak yang paling dirasakan adalah permintaan tandan buah segar TBS turun dan petani sawit mengalami kesulitan menjual TBS. Hal ini, kata Eugenia, karena pemerintah tidak mempunyai kajian yang terkait kebijakan DMO dan DPO sebelum diberlakukan. Akhirnya menjadi semeraut. Okelah teman-teman, itulah beberapa informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga pemerintah lekas menghapus DMO dan DPO ini karena dianggap inilah pokok permasalahannya sehingga petani sawit juga yang terkena imbasnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalam.